wabarakatuh. Sobat Kelinci, kita ketemu lagi. Sudah cukup lama ya. Saya vakum untuk ngisi materi di channel Ternak Kelinci sini. Masih bersama saya Ahmad Musyrifin serta kameramen saya Cis. Nah, Sobat Kelinci, tadi teman-teman bisa lihat tadi saya ngasih rumput ke kelinci saya gitu kan. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah aman nggak sih rumput itu untuk makanan kelinci gitu kan. Kenapa? Karena beberapa kali teman-teman di sini sempat tanya gitu kan. Ketika dikasih rumput ternyata kelincinya jadi mencret gitu kan. Jadi mencret dan berujung pada kematian gitu kan. Nah, masalahnya banyak teman-teman yang nanya gitu kan, ketika di forum atau di fanpage yang saya bikin itu, ketika dikasih ternyata berujung pada kematian gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, seberapa aman rumput itu dibandingkan dengan pelet, ini yang mau kita bahas bareng-bareng gitu kan. Nah, kita mulai dari pelet dulu ya. Kalau pelet sebenarnya kan itu makanan formulasi dari banyak bahan. Selain hijauan, kemudian ada karbohidrat, kemudian dari jagung biasanya. Kemudian ada juga di sana itu protein ampas tahu gitu kan. Jadi udah mix, kemudian bentuk pelet itu sudah kadar airnya rendah banget gitu kan, bahkan sampai kering ya sangat-sangat rendah kadar airnya gitu kan. Nah, sementara rumput itu kadar airnya masih tinggi, apalagi yang saya kasih tadi gitu. Tuh, bos, apa kelincinya nggak mati dikasih rumput kayak gitu? Nah, ini yang mau saya share ke teman-teman gitu kan. Oke, pada saat kelinci itu baru lahir gitu kan, anakan, kemudian dia belajar makan, terus sampai dia dewasa gitu kan. Ketika teman-teman belinya ke peternakan itu sudah dikasih pelet, kemudian persentase makanan yang hijaunya itu rendah. Nah, ketika teman-teman bawa pulang, jangan coba-coba untuk dikasih hijauan gitu. Pasti mencret ujung-ujungnya gitu kan. Loh, kenapa saya tadi ngasih hijauan? Ya karena kelinci saya dari kecil, pertama dulu itu lahirnya udah ASI eksklusif, bahasanya ASI eksklusif, ASI full lah ya. Kita kasih sekitar 2 bulanan itu dikumpulin, bahkan 3 bulan lebih, sekitar 3-4 bulanan lah ya, itu dikumpulin sama induknya, otomatis ASI-nya itu full. Nah, di situ pencernaannya jadi kuat gitu kan. Jadi sampai saya sediakan pelet, saya sediakan hijauan juga untuk belajar makanan gitu kan. Nah, kalau sudah kayak gitu, dia udah mengenal pelet, udah mengenal hijauan, kemudian pas dia gede, bahkan saya kasih hijauan full, is okay, nggak masalah gitu kan. Nah, tapi kondisi berbeda ketika teman-teman itu beli kelinci itu dari pasar, kemudian dalam kondisi masih kecil atau udah gede, dibawa pulang langsung dikasih hijauan 100%, pasti mencret gitu kan. Nah, itu yang teman-teman harus perhatiin ketika beli kelinci. Tanyakan dulu makanannya itu apa, apakah dia full 100% itu pelet atau diselingin sama hijauan gitu kan. Saran saya, ketika teman-teman mau mengalihkan pola makan dari pelet ke hijauan gitu kan, jangan coba-coba dengan kelinci yang baru dibeli gitu kan. Pasti kemungkinan besar itu mencret pasti ada gitu kan. Karena pertama kondisi lingkungan, terus kedua jenis rumputnya juga gitu kan. Kalau di sini dari kecil saya udah biasain kelinci itu makan semua rumput kecuali rumput-rumput tertentu yang ada getahnya atau ada duri-duri kecil ya. Nah, itu udah kebiasaan, jadi it's okay gitu kan. Nah, teman-teman bisa nyoba, teman-teman bisa ngasih rumput itu. Saran saya ketika kelincinya itu sudah generasi kedua dari teman-teman yang beli gitu kan. Jadi misal teman-teman beli kelincinya itu misal dalam bentuk gede gitu kan. Kemudian dari indukan ini sudah punya anak
terus anaknya itu teman-teman yang nanganin, kemudian teman-teman kasih makanannya yang teman-teman tahu, nah ini nggak masalah gitu kan. Aman gitu kan untuk menyetok kelinci ini dengan dengan rumput gitu kan. Tapi saran saya, ketika teman-teman main di kelinci pedaling atau kelinci hias, jangan 100% hijauan gitu kan. Nah, karena komposisi hijauan sendiri pertama kurang karbohidrat, terus ya sepengetahuan saya kandungan gizi jauh lebih baik ketika kita pakai pelet setelah SKR atau Guyovit gitu kan. Kalau kita pakai hijauan nanti akan berefek ke bulu atau badannya biasanya nggak terlalu optimal gitu. Saya kira cukup teman-teman ya untuk kali ini. Nanti next saya mau bongkar nih rahasia kenapa sih ternak kelinci itu jadi mudah dan kenapa jadi susah. Oke, nanti kita bahas di video lain kali biar teman-teman penasaran aja. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next.